Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar tingkatan 1, kita akan melanjutkan subjek tentang mahfuzat nomor 63 sampai 65 insyaallah, atau 63 dan 64 saja. Nabda biqiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya adalah mahfuzat yang mengajarkan kita untuk tidak mengajak orang lain untuk berbuat jahat. Maknanya kita berbuat jahat sendiri saja sudah salah, tak betul, ya tak boleh. Apalagi kalau kita mengajak keburukan kepada orang lain. Misalkan mengajarkan orang lain untuk mencuri, mengajarkan orang lain untuk berbuat sesuatu yang jahat seperti itu. Ya. Maka mahfuzatnya adalah man a'anaka 'ala syarri zolamaka. Man a'anaka 'ala syarri zolamaka. Ya, tidak boleh kita membantu orang atau menunjukkan orang lain atau membantu orang lain dalam berbuat jahat. Ya, contohnya dalam kelas kita tengah exam, ada kawan kita tanya kepada kita, ya, apa bahasa Inggrisnya kamu misalkan. Kemudian kamu jawab dia, ya, kamu bagi tahu jawabannya. Itu maknanya kamu telah berbuat zolim kepada dia. Oke, artinya kamu sudah menganiaya dia. Seperti itu. Jadi membantu orang harus dalam kebaikan. Tidak boleh kita membantu orang dalam hal keburukan. Ya, kalau dalam hal kebaikan boleh. Contohnya kalau di luar kelas, oke, ada kawanmu tanya subjek ini, so kamu boleh kamu jawab. Ya. Jangan sampai kamu tak jawab, nanti kamu uljima. Itu nanti uljima yaumal qiyamah bil jamin minnar. Tapi ketika exam tak boleh kamu membantu kawanmu menjawab soalan-soalan. Siapa? Karena itu sudah exam. Ya, dan peraturan dalam exam adalah tidak boleh tengok, tidak boleh tanya kawan, dan lain sebagainya. Oke, jadi ingat mahfuzat ini betul-betul. Membantu tidak selamanya baik. Oke, membantu hanya dalam kebaikan. Kalau dalam keburukan, maknanya kita sudah menganiaya orang lain. Oke, harap tulis dengan betul. Man a'anaka 'ala syarri zolamaka. Membantu berbuat jahat berarti menganiayamu. Oke, yang membantumu untuk berbuat jahat artinya dia sudah menganiaya kamu. Oke. Selanjutnya adalah mahfuzat nomor 64. Ini adalah mahfuzat yang paling penting. Oke. Ini daripada Imam Syafi'i. Ya. Mahfuzatnya mengajarkan kita tentang 6 hal yang harus kamu punyai ya untuk menuntut ilmu. Jadi kalau kamu nak menjadi orang yang berilmu, kamu kena mempunyai 6 hal ini. Oke. Apa yang pertama? Yang pertama adalah zakaun. Kamu kena mempunyai kecerdasan. Oke. Kalau kamu bodoh, kamu susah belajar. Ya. Bagaimana kalau seumpama kamu lemah? Ya. Kamu lemah, kamu tidak bodoh. Ya. Kamu lemah. Ya. Bagaimana cara membuat kamu cerdas? Atau bagaimana cara membuat kamu cemerlang? Dengan terus belajar. Seperti itu. Oke, jadi kalau kamu mempunyai kecerdasan ya atau kecemerlangan, insya Allah kamu akan senang untuk mendapatkan ilmu. Tengok aja kawan-kawan yang cemerlang itu senang paham, senang hafal macam itu kan. Ya, jadi kalau kamu nak jadi seperti mereka, caranya adalah berusaha berjuang terus-menerus tanpa henti sehingga kamu menjadi orang yang berilmu. Ya, orang yang mudah memahami dan mudah menghafal. Dan yang kedua adalah syaratnya hirsun. Hirsun ini maknanya tamak, ya. Maknanya rakus, ya. Kalau rakus tamak dalam makanan, semua makanan dia makan. Nah, ini tidak, tamaknya terhadap ilmu. Jadi tak cukup belajar 1 jam.
kena 2 jam, kena 3 jam. Itulah orang yang tamak. Tengoklah orang yang tamak macam mana. Ya. Punya rumah tak cukup satu, kena dua, kena 10 macam tu. Ya. Jadi tamak, kita harus kena tamak kepada ilmu. Oke, barulah kita akan menjadi orang yang berilmu. Yang ketiga syaratnya adalah ijtihadun, kena sungguh-sungguh. Ya, belajar kena sungguh-sungguh, fokus, jangan pikirkan benda-benda lain. Ya, jangan pikirkan kucingnya, jangan pikirkan adiknya. Ya, jangan pikirkan hal-hal lain yang mengganggu belajar kamu. Jadi kamu kena fokus dan kena bersungguh-sungguh. Oke, dalam sehari belajar tak cukup 1 jam, 2 jam. Kena 5 jam, 7 jam, macam tuh. Itu baru kamu dikatakan bersungguh-sungguh. Jadi jangan main-main, belajar pun jangan bergurau, bercanda, sembang aja. Jangan, oke, kena sungguh-sungguh. Ya. Belajar fokus 10 menit itu lebih baik daripada belajar dengan kawan-kawanmu sembang makan biskut 1 jam. Oke, macam tuh. Oke, syarat selanjutnya apa? Dirhamun. Dirhamun tuh uang atau biaya. Oke, sekarang tak ada sekolah free, semua berbayar. Oke, jadi kalau kamu nak menjadi penuntut ilmu yang baik, kamu kena bayar lah. Nah, tapi bayar ini biasanya bukan tugasan kamu, tugasan ibu bapakmu. Oke, wasuhbat ustadz, kamu kena bergaul dengan guru, kamu kena dekat dengan guru, rapat dengan ustadz dan ustadzah. Macam tuh. Jadi kalau kamu jauh dengan ustadz dan ustadzah, tak pernah tanya mereka, tak pernah bergaul dengan mereka. So kamu susah nak menjadi ahli ilmu. Dan yang terakhir adalah tulu zaman, puasa yang panjang. Jadi belajar atau mencari ilmu tidak semalam 2 malam, akan tetapi memerlukan masa yang panjang. Oke, jadi jangan ada yang percaya kalau ada orang buat camp mahir bahasa Arab dalam 1 bulan, itu mustahil, tidak mungkin. Atau boleh baca Quran dalam 7 jam, mustahil, tidak mungkin. Ya, ini kita percaya yang ini saja, yang perkataan Imam Syafi'i. Oke, mereka-mereka itu yang membuat camp-camp fast track, itu bukan Imam Syafi'i itu. Oke, ini Imam Syafi'i yang dia cakap kena ada waktu yang lama. Makanya kamu belajar daripada kecil lagi kan, daripada umur 7 tahun atau sebelum itu masuk tadika. Ya, lanjut sekolah menengah, lepas itu lanjut lagi degree, ambil master, ambil PhD, lepas itu pun tak berhenti lagi belajar. Oke. Jadi ada masa yang lama untuk belajar, tidak 1-2 hari. Ya, apalagi kalau kamu nak menjadi pakar. Ya, pakar itu tidak 1-2 bulan. Ya, tidak setahun 2 tahun, akan tetapi bertahun-tahun barulah kamu akan menjadi seorang pakar. Seperti itu. Oke. Jadi maksudnya adalah saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Akan aku beritahukan perinciannya dengan jelas. Yang pertama, kecerdasan atau kecemerlangan. Kedua, ketambahan terhadap ilmu, kesungguhan, uang atau biaya, dekat dengan guru atau rapat dengan guru, dan waktu yang lama. Ya, jadi 6 syarat ini yang harus kamu miliki, yang harus kamu punyai kalau kamu nak menjadi penuntut ilmu yang betul. Oke, ini kata-kata Imam Syafi'i yang dimasukkan dalam silibus mahfuzat. Oke, jadi kena cemerlang, kena tamak, kena sungguh-sungguh, ada uang, ya, kemudian rapat dengan guru, yang terakhir adalah masa yang lama. Oke, 2 itu saja ya, kamu hafalkan, kamu tulis ya, dan report kepada saya. Oke, report, semua kena report kepada saya tulisannya dalam kurosah ya, paling lambat malam ini juga. Oke, natatim biqiraati kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma'an najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.